Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, pahitnya coklat curian. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Sejumlah pencuri di Jerman mencuri truk trailer berpendingin berisi lebih dari 20 ton coklat.
Diperkirakan harga coklat yang dicuri itu sebesar $80.000 Amerika, atau lebih dari 1,2 miliar rupiah. Polisi setempat meminta agar siapapun yang ditawari sejumlah besar coklat lewat jalur yang mencurigakan untuk segera melaporkannya. Tentunya, para pencuri coklat tersebut akan menghadapi konsekuensi yang pahit dan tidak mengenakan jika mereka tertangkap dan diadili. Amsal menegaskan prinsip ini, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Segala sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang salah atau lewat tipu daya mungkin terasa manis awalnya dibumbui dengan kegembiraan dan kenikmatan sementara. Namun, rasa manis itu akhirnya akan sirna, dan kita pun kembali merasa ada yang kurang, bahkan terperosok dalam masalah, konsekuensi pahit dari tindakan yang salah, ketakutan, dan dosa akhirnya bisa menghancurkan hidup dan nama baik kita. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Kiranya perkataan dan tindakan kita memperlihatkan hati kita yang tulus bagi Allah, dan bukan kepahitan yang timbul dari hasrat untuk mementingkan diri sendiri. Saat kita tergoda, mintalah kepada Allah untuk menguatkan dan menolong kita agar tetap setia kepadanya. Dia sanggup menolong kita untuk melihat akibat dari rasa manis sesaat yang ditimbulkan oleh godaan dan menuntun kita untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan godaan membawa Anda kepada konsekuensi yang pahit? Bagaimana Anda dapat tetap setia kepada Allah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Mungkin tidak mudah untuk menemukan tema dari Amsal-Amsal dalam Amsal 20. Tetapi teolog John E. Goldingay dapat mengenali salah satu temanya. Menyoroti betapa sulitnya menemukan pribadi yang berintegritas. Ia mengatakan bahwa keterbukaan jarang ditemukan dan sifat manusia yang suka menghindar itu sulit ditembus. Kita harus ingat bahwa Amsal tidak selalu mengajar kita cara menjalani hidup. Terkadang isinya adalah pengamatan tentang kehidupan, misalnya, pembeli yang mempertimbangkan suatu produk tetapi justru merendahkan nilainya agar bisa menawar harga yang lebih murah. Salomo, yang menulis banyak Amsal, tidak sedang menyarankan kita untuk mencontoh taktik barter yang tidak jujur ini, melainkan itulah hasil pengamatannya terhadap sifat manusia. Goldingay berpendapat bahwa ayat 5 menjadi kunci untuk memahami pasal ini. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Cara berperilaku di situasi yang sulit. Amsal 20 ayat 22 berkata, "Janganlah berkata, aku akan membalas kejahatan, nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Nas hari ini memberikan nasihat bijak tentang cara berperilaku dalam situasi yang sulit atau ketika kita merasa ingin membalas kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan tindakan balas dendam atau kekerasan, tetapi untuk menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki kesabaran dan percaya bahwa Tuhan akan menjalankan keadilannya. Dalam konteks kekristenan, ini juga mencerminkan prinsip kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Jadi, inti dari ayat ini adalah mengajarkan pentingnya mempercayai Tuhan, menyerahkan masalah kepadanya, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih dan pengampunan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini?
Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus menghindari dendam. Ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak melakukan tindakan balas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah ajaran moral yang mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sikap yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu ajaran utama dalam ajaran Kristus adalah kasih. Kristus mengajarkan untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri dan bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Balas dendam tidak selaras dengan prinsip kasih ini. Sebaliknya, Kristus mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain sebagaimana Allah memberi pengampunan kepada kita. Kedua, kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa dalam situasi sulit atau ketika kita merasa ingin membalas kejahatan, kita sebaiknya menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Ini adalah panggilan untuk mempercayai bahwa Tuhan akan menjalankan keadilan-Nya dan menyelamatkan kita. Ketiga, kita harus sabar dan tenang. Menantikan Tuhan memerlukan kesabaran dan ketenangan. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi kesulitan atau keadilan yang tertunda, tetapi dengan bersabar dan percaya pada Tuhan, kita dapat mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik. Keempat, kita harus mampu memberikan pengampunan dan kasih. Ayat ini mencerminkan prinsip-prinsip kasih dan pengampunan yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Daripada membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita dan memberikan pengampunan. Pernyataan ini, oleh karena itu, mengajak kita untuk mengganti sikap balas dendam dengan kasih dan pengampunan, serta untuk menempatkan kepercayaan kita pada Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit. Karena itu, renungan ini dapat membantu kita untuk menciptakan perdamaian dalam hubungan kita dengan orang lain dan memperkuat iman kita dalam Tuhan. Jangan hatimu iri kepada orang berdosa. Amsal 23 ayat 17 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Nas hari ini menyarankan agar kita tidak merasa iri terhadap orang-orang berdosa dan sebaliknya, tetap takut kepada Tuhan secara konsisten. Latar belakang pernyataan ini dapat dipahami melalui pemahaman prinsip-prinsip ajaran agama Yahudi dan Kristen yang terkandung dalam kitab Amsal. Dalam konteks ajaran agama ini, iri hati dianggap sebagai sikap yang tidak sehat dan bertentangan dengan prinsip cinta kasih, keadilan, dan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Iri hati seringkali muncul ketika seseorang melihat orang lain memiliki sesuatu yang mereka inginkan atau merasa bahwa orang lain lebih berhasil atau bahagia daripada mereka. Iri hati dapat menghasilkan rasa ketidakpuasan, kekecewaan, dan kebencian yang merugikan diri sendiri dan hubungan sosial. Dalam kitab Amsal, penulis menekankan pentingnya menjaga hati agar terbebas dari iri hati. Penulis menyarankan agar kita tidak memandang orang-orang berdosa dengan iri hati, karena hal itu hanya akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak benar dan mengabaikan nilai-nilai spiritual yang penting. Sebagai gantinya, penulis menekankan perlunya memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini bukanlah takut dalam arti takut akan hukuman, tetapi lebih pada rasa hormat, ketaatan, dan kagum kepada Tuhan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan kehadiran-Nya yang sempurna, kebijaksanaannya, dan kemampuannya untuk memberikan petunjuk hidup yang benar. Dengan memiliki takut akan Tuhan,
kita akan memiliki pegangan moral yang kokoh, menghindari jalan dosa, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pesan ini mengajak kita untuk memfokuskan perhatian dan pemikiran kita pada hubungan kita dengan Tuhan serta kehidupan rohani yang benar, daripada membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau merasa iri terhadap mereka. Dengan begitu, kita dapat menghindari jalan yang salah dan hidup dalam kebenaran dan kasih yang diperintahkan oleh Tuhan. Tujuan penulis kitab Amsal dalam menyampaikan pernyataan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa," adalah untuk memberikan nasihat yang bijaksana dan pedoman moral kepada pembaca. Kitab Amsal secara umum ditulis oleh Raja Salomo dan mengandung kumpulan ajaran hikmat dan prinsip hidup yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dalam konteks ayat ini, penulis ingin mengingatkan pembaca agar menjauhi sikap iri hati terhadap orang-orang berdosa. Iri hati adalah sikap yang merugikan, yang seringkali melahirkan keinginan untuk mencapai apa yang dimiliki orang lain atau merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki sendiri. Penulis ingin menekankan bahwa iri hati tidak sejalan dengan prinsip hidup yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai gantinya, penulis mengajak pembaca untuk memiliki takut akan Tuhan secara konsisten. Takut akan Tuhan di sini mengacu pada rasa hormat, ketaatan, dan kesadaran akan kehadiran dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Dengan memiliki takut akan Tuhan, kita akan menjadikannya sebagai otoritas dan pegangan moral dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penekanan takut akan Tuhan adalah agar pembaca terhindar dari jalan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, kita dapat mengembangkan karakter yang baik, membuat keputusan yang bijaksana, dan hidup dalam kebenaran serta kekudusan. Pernyataan penulis dalam kitab Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Pertama, kita perlu mengatasi rasa iri hati. Penulis menekankan pentingnya untuk tidak merasa iri terhadap orang-orang berdosa. Iri hati adalah sikap yang merugikan, dapat menciptakan ketidakpuasan dan merusak hubungan sosial. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk fokus pada pengembangan diri sendiri dan menghargai apa yang kita miliki, daripada membanding-bandingkan dengan orang lain. Kedua, kita harus mengutamakan takut akan Tuhan. Penulis menegaskan agar kita senantiasa memiliki takut akan Tuhan. Hal ini menunjukkan perlunya mengutamakan hubungan spiritual dan moral dengan Tuhan dalam hidup kita. Dengan memiliki rasa hormat, ketaatan, dan kesadaran akan kebesaran Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan nilai-nilainya dan mematuhi kehendak-Nya. Ketiga, kita harus fokus pada nilai-nilai spiritual. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengalihkan perhatian dan pemikiran kita pada hal-hal yang lebih penting, yaitu hubungan dengan Tuhan dan nilai-nilainya. Dengan memusatkan perhatian pada takut akan Tuhan, kita dapat menghindari godaan untuk terlibat dalam perilaku yang salah dan menjaga integritas moral kita. Keempat, kita perlu mempertimbangkan akibat dari iri hati. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa iri hati dapat membawa kita ke jalan dosa dan menjauhkan kita dari hidup yang benar. Dengan merenungkan hal ini, kita dapat lebih waspada terhadap bahaya iri hati dan berusaha untuk membangun sikap yang sehat dalam hubungan dengan orang lain. Kelima, kita harus memiliki kebijaksanaan hidup.
Keseluruhan pesan dalam pernyataan ini adalah untuk membimbing kita dalam hidup dengan bijaksana. Dengan menghindari iri hati dan mengutamakan takut akan Tuhan, kita dapat mengembangkan karakter yang baik, membuat keputusan yang tepat, dan hidup dalam kebenaran serta kekudusan. Melalui pemahaman dan refleksi terhadap pernyataan ini, kita dapat merenungkan pentingnya menjaga hati dari iri hati, memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, dan hidup sesuai dengan nilai-nilainya. Karena itu, renungan ini akan membantu kita untuk tumbuh secara spiritual dan mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan berarti. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Amsal 20 ayat 18 berkata, "Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat." Rancangan yang baik adalah rancangan yang dimulai dengan pertimbangan yang baik dan matang. Namun, membuat rancangan atau rencana tanpa pertimbangan akan menghasilkan kebodohan. Dengan memiliki rancangan yang penuh pertimbangan, maka kita bisa berperang dengan siasat. Tentu hasilnya akan lebih baik. Umpamakan kita berencana akan membuka bengkel sepeda, tentu kita sudah mencari nasihat atau saran dari orang yang memiliki bengkel sepeda. Kita perlu mempertimbangkan masukan-masukannya untuk memperkirakan untung ruginya. Kita tidak akan membuka bengkel asal membukanya. Ini dalam skala kecil. Namun untuk mengadakan perang atau perintah perlu rancangan yang matang. Tanpa pertimbangan adalah suatu kebodohan. Bertindak tanpa rencana mungkin disebabkan oleh kesombongan atau ketakutan. Bila sebabnya kesombongan, maka orang itu menganggap diri sudah pandai dan bijak untuk membuat keputusan tanpa pertimbangan orang lain. Bila penyebabnya rasa takut, maka orang itu seperti seorang sopir yang tersesat tapi malu bertanya karena takut tersingkap ketidaktahuannya. Demikian pula umumnya mahasiswa tidak mau bertanya karena takut dianggap bodoh. Seorang yang bijak akan minta pertimbangan atau nasihat bila ia membutuhkannya. Dia tidak merasa sombong atau takut untuk minta nasihat. Sebelum melaksanakan suatu rencana yang besar, dia akan lebih dahulu mengadakan pertimbangan-pertimbangan. Tiada seorang pun yang tahu segala-galanya untuk membuat suatu keputusan yang baik. Memang dibutuhkan kerendahan hati untuk memandang orang lain lebih dari kita. Orang yang bijak memang harus rendah hati. Amsal melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia yang mampu berencana dan mempertimbangkan rencana itu dengan baik. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk bekerja sama, bukan hidup yang bersifat individual. Rancangan yang dilakukan dengan pertimbangan berarti dilakukan oleh lebih dari satu orang. Mengapa melalui pertimbangan itu lebih baik? Tak lain, karena setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Bagian penting yang tidak ditangkap oleh seseorang dan ditangkap oleh orang lain. Rancangan yang melalui pertimbangan yang matang akan terlaksana dengan baik dan berhasil. Kitab Amsal memberikan contoh yang sejajar seperti penggunaan siasat, strategi, dan pertimbangan yang matang untuk memenangkan perang. Lakukanlah segala perencanaan atau rancangan dengan pertimbangan yang baik, maka semua akan terlaksana dengan sempurna. Kitab Amsal secara konsisten menghargai upaya pencarian nasihat dalam membuat keputusan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan.
Tradisi mencari pertimbangan berlanjut dalam gereja Perjanjian Baru ketika Paulus mengangkat penatua-penatua di setiap kota. Tidak ada orang yang cukup dengan dirinya sendiri. Setiap orang memerlukan orang lain yang dapat berada di sisinya untuk menghibur, menegur, menguatkan, atau menasihati. Kedua belas rasul saling menundukkan diri satu sama lain dalam semua keputusan penting. Kita juga diberi teladan Paulus ketika ia pergi ke Yerusalem untuk meneguhkan Injil yang diberitakannya, walaupun ia sudah diajar secara langsung oleh Allah. Ketika terjadi suatu perselisihan, para rasul dan penatua berkumpul di Yerusalem dan merundingkannya sesuai dengan firman Allah. Paulus mengimbau para wanita yang lebih tua untuk mengajar para wanita yang lebih muda. Petrus memberitahu para pria yang lebih muda agar mendengarkan dan menghormati pria-pria yang lebih tua. Karena itu, buatlah rancangan yang penuh dengan pertimbangan yang matang, maka kita akan meraih keberhasilan yang gemilang. Cara berperilaku di situasi yang sulit. Amsal 20 ayat 22 berkata, "Janganlah berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau." Nas hari ini memberikan nasihat bijak tentang cara berperilaku dalam situasi yang sulit atau ketika kita merasa ingin membalas kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan tindakan balas dendam atau kekerasan, tetapi untuk menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus memiliki kesabaran dan percaya bahwa Tuhan akan menjalankan keadilan-Nya. Dalam konteks kekristenan, ini juga mencerminkan prinsip kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Jadi, inti dari ayat ini adalah mengajarkan pentingnya mempercayai Tuhan, menyerahkan masalah kepadanya, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih dan pengampunan. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, kita harus menghindari dendam. Ayat ini menekankan pentingnya untuk tidak melakukan tindakan balas dendam atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah ajaran moral yang mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sikap yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Salah satu ajaran utama dalam ajaran Kristus adalah kasih. Kristus mengajarkan untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri dan bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Balas dendam tidak selaras dengan prinsip kasih ini. Sebaliknya, Kristus mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain sebagaimana Allah memberi pengampunan kepada kita. Kedua, kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa dalam situasi sulit atau ketika kita merasa ingin membalas kejahatan, kita sebaiknya menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Ini adalah panggilan untuk mempercayai bahwa Tuhan akan menjalankan keadilan-Nya dan menyelamatkan kita. Ketiga, kita harus sabar dan tenang. Menantikan Tuhan memerlukan kesabaran dan ketenangan. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi kesulitan atau keadilan yang tertunda, tetapi dengan bersabar dan percaya pada Tuhan, kita dapat mengatasi situasi tersebut dengan lebih baik. Keempat, kita harus mampu memberikan pengampunan dan kasih. Ayat ini mencerminkan prinsip-prinsip kasih dan pengampunan yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Daripada membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajarkan untuk mengasihi musuh kita dan memberikan pengampunan. Pernyataan ini, oleh karena itu,
mengajak kita untuk mengganti sikap balas dendam dengan kasih dan pengampunan, serta untuk menempatkan kepercayaan kita pada Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit. Karena itu, renungan ini dapat membantu kita untuk menciptakan perdamaian dalam hubungan kita dengan orang lain dan memperkuat iman kita dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, aku membutuhkan kekuatan-Mu untuk melawan godaan dan tetap setia padamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.